warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan Suryono. Saya dari Universitas Anur Purwodadi, Prodi S1 Manajemen. Saat ini saya berada di UD Panji Loster, tempatnya di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak owner dari UD Panji Karangasem. Tidak usah lama-lama, mari kita tonton videonya bersama-sama. Assalamualaikum Pak, izin perkenalkan, nama saya Elan Suryono dari Universitas Anur Purwodadi, Prodi S1 Manajemen Pak. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk Bapak berkaitan dengan manajemen kinerja SDM di perusahaan Bapak. Hal ini juga untuk membantu meningkatkan wawasan saya dan pengetahuan saya tentang bagaimana saja untuk meningkatkan kinerja SDM gitu Pak. Langsung aja ya Pak ya. Pertanyaan pertama, boleh diceritakan Pak, perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa dan kapan perusahaan Bapak ini berdiri? Dimulai dari pengenalan dulu Bapak, namanya siapa? Nama saya Ari Purnawan. Ya. Bergerak di bidang industri, roster sama bata tempel terakota. Ya. Berdiri perusahaan saya itu sekitar tahun 2014an Mas, sampai sekarang. Wah, lama sekali Pak ya. Iya. Tadi bergerak di bidang industri roster ya Pak. Iya, roster sama itu ada tempel. berapa motif Pak? Kira-kira? Untuk motif itu hampir sekitar 70-an motif Mas itu. Untuk roster. Untuk roster. Kalau bata tempel itu sekitar 4 motif gitu, bata tempel. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Bapak untuk saat ini? Untuk karyawan sampai saat ini sekitar 60-an orang setiap hari kerja. 60. Itu dari usia berapa Pak? Itu dari usia 18 tahun sampai 35 tahun. Kemudian apakah ada peraturan perusahaan yang harus ditaati atau dipatuhi semua karyawan? Jika ada peraturan yang seperti apa Pak? Untuk peraturan nggak ada Mas. Nggak ada. Nggak ada. Untuk hari minggu itu libur itu aja, peraturan itu aja. Itu aja. Jadi di sini itu nggak ada yang peraturan yang harus peraturan yang ada gitu Mas. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kemudian selanjutnya, bagaimana sistem kerja di perusahaan Bapak? Bisa dijelaskan dari sistem jam kerja, kemudian pengontrolan standar kualitas produk yang dihasilkan, atau sistem penggajian dalam bentuk borongan atau Untuk harian. kerja itu dimulai dari jam 7 pagi mulai kerja. Iya. Selesai itu jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Itu kan sistem borongan untuk pembayaran. Jadi ada yang jam 2 udah selesai kerja, kadang ya ada jam 4, tergantung orangnya Mas yang kerja gitu. Kan sistem borongan. Ya, ada hari libur nggak Pak? Hari libur itu hari Minggu Mas biasanya. Hari Minggu. Hari Minggu. Sistem pengontrolan kualitas produk di sini juga ada gitu Pak? Ada Mas, sistem harus dikontrol setiap hari. Biar apa itu namanya Mas? Kualitasnya itu bagus, kualitas bisa bagus keras gitu loh Mas. Nggak gampang pecah gitu. Terus selanjutnya, setiap karyawan Bapak pastinya memiliki perilaku individu yang berbeda-beda. Menurut Bapak, apakah perilaku individu dapat mempengaruhi kinerja karyawan Pak? Untuk perilaku itu juga ada yang namanya orang banyak itu Mas. Itu ada yang belum bisa, ada yang udah bisa itu. Menurut Bapak, perilaku individu itu mempengaruhi nggak Pak? Nggak Nggak ada, nggak mempengaruhi.
Terus yang keenam, faktor apa yang paling mempengaruhi kinerja karyawan Bapak? Secara umum kan kinerja karyawan itu dipengaruhi dari sikap, kepribadian, pembelajaran atau kemampuan yang dimiliki. Menurut Bapak dari beberapa hal tersebut yang mempengaruhi kinerja karyawan Bapak itu apa? Mempengaruhi kinerja itu dari kinerja ya Mas ya? Iya, mempengaruhi kinerja. Mungkin dari kepribadian yang gampang dikasih tahu atau giat dalam kerja atau gimana? Itu harus giat Mas intinya itu kerja itu. Dia punya motivasi kerja, Ya. giat, kuat. Intinya gitu Mas. Ada pembelajaran juga nggak Pak? Pembelajaran itu sekitar 1 minggu Mas. Kalau orang baru itu 1 minggu belajar. Iya. Di ajarnya yang udah bisa gitu maksudnya gitu. Jadi di dalam perusahaan Bapak untuk meningkatkan karyawan itu yang mempengaruhi kinerja karyawan Bapak itu adalah kepribadian dan pembelajaran mungkin ya Pak. Iya. Kemampuan menurut Bapak Kemampuan harus kuat lah Mas. Intinya gitu. kemampuan harus memiliki fisik yang kuat aja gitu ya. Kuat aja tuh. Dan mau Intinya gitu. dan mau punya kemauan yang kuat untuk gitu, Mas. bekerja. Untuk bekerja. Terus soal selanjutnya, melihat jumlah karyawan Bapak yang tidak sedikit, bagaimana strategi perusahaan Bapak dalam meningkatkan kinerja karyawan? Secara umum biasanya untuk meningkatkan kinerja karyawan itu seperti memberikan pelatihan, memberikan insentif atau bonus, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Menurut Bapak apa ya? Menurut kerja di sini Mas, itu intinya itu sistem pemasaran itu harus lebih cepat. Di sini lebih cepat pemasaran. Itu kan mencakup di lokal sini, di kota sini, ada yang di luar Jawaan. Misal ada di Kalimantan, Iya. ada di Bali, ada di lokal sini sekitar Surabaya, Semarang, Pekalongan gitu Mas. Jadi untuk pemasaran itu di sini lebih cepat. Itu intinya. Jadi yang kerja itu ya bisa kerja terus setiap hari, nggak gampang libur. Kalau nggak cepat pemasaran nggak cepat itu kan kadang ada yang libur gitu Mas. Gaji itu nunggu barang laku dulu biasa gitu. Di sini juga memberikan insentif atau bonus juga enggak Pak? Bonus itu Kan itu juga jaga meningkatkan kinerja karyawan gitu Pak. Kadang-kadang kalau kita dikasih bonus, kita merasa kayak gitu. dorongan untuk sampai bekerja. target itu Iya. biasa dikasih bonus gitu Mas. Iya. Biasanya untuk uang bensin lah intinya gitu. Dikasih bonusnya gitu. Juga dari penggajian mungkin Pak. Untuk penggajian itu 1 bulan itu 2 kali. Setiap 2 minggu gajian. Ada yang 1 minggu kasbon dulu, nanti 2 minggu gaji dipotong gaji gitu. Tidak pernah telat gitu Tidak ya. pernah telat. Mungkin itu hal tersebut juga mempengaruhi kinerja karyawan karena gaji karyawan itu tidak pernah telat gitu. Ya gitu makanya gitu. Terus yang selanjutnya, dalam proses penerimaan karyawan di perusahaan Bapak, skill atau pengalaman apa yang harus dibutuhkan di perusahaan Bapak? Atau Bapak menerima semua karyawan yang mendaftar untuk bekerja karena menurut Bapak pekerjaan yang ada di perusahaan Bapak ini semua orang bisa melakukannya? Iya. Untuk penerimaan itu semua orang tuh semua orang Mas. Intinya di sini tuh Nggak perlu ada yang harus memiliki skill ini, nggak pengalaman. perlu Mas. Yang penting intinya tuh punya inisiatif kerja yang giat, telaten, Disiplin mungkin ya. disiplin gitu Mas. Terus tadi memiliki tenaga yang Ya itu tenaga yang kuat, kuat lah gitu Mas. kondisi fisik yang kuat ya. Yang kuat. Terus di daerah sini kan mayoritas penduduk itu mempunyai usaha yang sama seperti Bapak, dan saya melihat jumlah karyawan Bapak kembali yang begitu banyak di daerah sini. Apa sih keunggulan perusahaan Bapak ini sehingga menarik SDM atau sumber tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan Bapak? Keunggulan perusahaan Bapak Dari ini. keunggulan sistem industri perusahaan kami Mas, Ya. itu keunggulannya itu di pemasaran tuh agak kuat Mas, kuat keras Ya. untuk barang kami.
Jadi pemasaran itu lebih agak cepat dari itu Mas. Jadi kayak pemasaran produk Bapak itu cepat sehingga Cepat, produk itu nggak menimbun gitu ya Pak. Iya. Jadi pekerja itu bekerja Bisa bekerja terus lancar tiap hari. Mas. Jadi nggak ada yang libur karena yang libur, produk iya. stok masih ada. Iya. Terus tadi menyebut mungkin dari gaji Bapak juga sistem gaji Bapak nggak pernah telat. Hal tersebut menarik minat para pekerja untuk Bekerja di sini. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, apakah di perusahaan Bapak terdapat manajemen pengetahuan? Pengetahuan. Kan mungkin dari motif Bapak tadi yang 70 tadi. Untuk motif, untuk pemasaran itu untuk mencapai target itu gitu Mas. Harus kalau misalkan ada motif baru harus diolah lagi dibikin gitu Mas. Intinya untuk target produk kami biar nggak telat, intinya tuh ada motif baru ya dibikin gitu Mas. Gitu. Jadi pembelajaran mungkin ya Pak. Pembelajaran dari media sosial mengenai motif-motif baru. Jadi sehingga permintaan konsumen itu tercukupi karena kadang kan perusahaan juga menuruti permintaan yang berbeda-beda kadang motif. Dan lihat motif Bapak itu tadi kan 70 tadi, wah itu banyak banget. Iya. Mungkin itu Bapak belajar dari internet gitu. Ya, kadang lihat-lihat di internet juga ada motif baru dibikin gitu. Terus kadang permintaan konsumen minta motif ini ya dibikin gitu Mas. Jadi Ya, gitu. media manajemen pengetahuan di perusahaan Bapak itu pembelajaran ya Pak. Bisa pembelajaran Pembelajaran dari media sosial gitu. untuk melihat motif-motif baru gitu. Iya. Mungkin itu saja Pak yang saya pertanyakan untuk terkait manajemen kinerja SDM di perusahaan Bapak. Ya. Terima kasih juga Bapak sudah mau menjawab semua pertanyaan dari saya. Iya. Hal tersebut juga membantu menambah pengalaman dan pembelajaran bagi saya. Terima kasih.